Kan ada UMKM, startup, ada korporasi. 3 segmen ini apakah ketiga-tiganya bisa dikunyah? Bedanya apa sih startup sama UMKM? Biasanya yang disebut dengan startup itu atau perusahaan itu kan basisnya teknologi. Berarti startup by nature ketika dia memulai, ketika dia ngebangun harus pakai innovation. Lo berani melakukan sesuatu yang baru atau berbeda yang perusahaan sebelah nggak berani lakukan. Yang namanya inovasi. Satu-satunya lo bisa menangin market ketika lo rebutan sama perusahaan gede yang lain adalah dengan inovasi. Lo tuh sebenarnya belum berinovasi. Hanya sudah merasa berinovasi gara-gara best practice sama improvement. Improvement itu mensyaratkan lo punya data. Nah itu kenapa gue campaign tentang hal ini. Ini hal yang simple, sederhana, tapi fundamental. Jadi ini perlu diedukasi teman-teman semuanya. Jadi inovasi itu justru butuh batasan-batasan itu. Oke, selamat datang di Coolbiz sesi 3 dengan Dr. Indrawan Nugroho. Di Coolbiz itu ngomongin ilmu bisnis itu secara asik. Karena kita percaya setiap orang itu pasti ada ilmunya dan setiap orang pasti ada bisnisnya. Bro, kita lanjut lagi bro. Siap. Ya, ilmu mahal. Ilmu mahal. Bicara mendekati inovasi itu hati-hati. Ternyata ada 3 stagingnya. Ya, best practices. Ya seharusnya isinya orang bisnis itu harus melakukan dari satu best practices ke berbagai best practices lainnya. Kedua improvement ya, melakukan segala sesuatu yang di depan mata secara lebih baik. Dan yang ketiga adalah berbicara melakukan sesuatu yang totally new. Gue baru kali ini mendengar itu bro, dan itu jadi ilmu buat gue, dan amin gue yakin juga jadi ilmu buat teman-teman. Bro, kita menukik ke industrinya nih bro. Kan ada UMKM, ada startup, ada korporasi. Jadi tiga segmen ini sebenarnya mainannya yang mana nih? Apakah ketiga-tiganya bisa dikunyah atau UMKM haknya cuma di sini aja dan seterusnya? Gimana bro? Itu bagus tuh pertanyaannya tuh. Kalau 3 tadi itu menurut gua antara UMKM sama startup tuh bisa kita gabung tuh. Oke. Supaya kita ngelihat, kan lebih mudah kita lihatnya dikotomi aja. Dikotomi aja. Nah, bedanya apa sih startup sama UMKM? Biasanya yang disebut dengan startup itu atau perusahaan itu kan basisnya teknologi. Biasanya gitu. Iya, nempelnya ke sana. UMKM biasanya dia lebih pada physical goods. Ya dagang doang lah. Atau dagang gitu ya. Tapi sebenarnya dua-duanya perusahaan rintisan. Betul. Gue mau buka warung nasi goreng pun juga kan merintis. Gue buat aplikasi juga merintis usaha. Jadi cuman beda bidang usahanya saja gitu ya. Nah jadi ini gue satuin jadi satu lah. Perbedaan distinction-nya adalah yang satu sangat heavy in technology, khususnya digital technology, yaitu startup. Yang satu very traditional. Gitu aja. Tapi dua-duanya adalah perusahaan rintisan. Nah kalau misalnya lu bikin startup, pasti nih startup ini spiritnya nih adalah creation something new. Kalau startup biasanya nih yang kita creating kenal sekarang, something new banget. Ya kan, kalaupun aplikasi dia pengen buat aplikasi yang belum pernah ada. Nah, karena kalau yang udah ada dia nggak mungkin menang. Udah ada jawarannya yang lebih jago. Udah gede banget. Kalaupun misalnya gue membuat aplikasi software akuntansi misalnya, ya, dia pasti nyari niche-nya tuh. Dia nggak mungkin buat yang sama seperti yang udah jawara pada saat itu. Ya, karena biasanya dalam industri digital technology itu yang duluan, yang nguasain market duluan dia udah jadi raja. Dia akan creating barrier sehingga yang baru-baru ini nggak bisa ngelawan dia kan. Makanya caranya dia ngambil niche yang berbeda, menyelesaikan masalah yang berbeda, sehingga dia bisa offering solusi yang sangat tajam untuk permasalahan yang sangat spesifik. I see. Nah untuk itu berarti dia pakainya apa tuh menurut lo? Best practice, improvement atau innovation? Super innovation. Iya. Kenapa? Karena dia mau membuat sesuatu yang belum ada kan. Betul. Berarti startup by nature ketika dia memulai, ketika dia ngebangun harus pakai innovation. Kalau dia pakai best practice dimakan sama perusahaan yang udah gede, ya kan nggak bisa. From starting aja udah innovation ya. Harus innovation gitu. Nah kalau perusahaan gede nih yang udah mature, korporasi kan berarti kan udah mature dong. Banget. Market segmennya udah clear, bisnis modelnya udah proven, produknya udah laku, customer base udah banyak, Nah itu biasanya dia akhirnya mainnya di mana? Ya bisa jago di best practice aja udah asik sih, karena banyak yang nggak mudeng juga. Ya kan? Gapnya tadi lu bilang 20 tahun tuh. Lalu improvement tentunya. Yes, exactly. So
harusnya kalau dia perusahaan yang gede, yang sekarang ada perusahaan yang udah mature itu dia fokusnya pada improvement. Iya, oke. Ya. Kenapa? Karena ya dia kan udah punya produk yang laku. Ya. Dia punya market yang udah jelas-jelas jadi captive-nya dia, yang bakal makan produknya dia. Gitu kan? Udah ada proses yang udah proven bahwa itu tuh bagus, cuan. Ya gimana lu supaya dapat cuan lebih banyak? Ya lu improve aja yang udah bener. Iya. Ngapain juga buat yang baru yang belum tentu berhasil. Iya. Ini kan yang udah ada lu peres tuh sapinya tuh supaya susunya keluar banyak. Makanya perusahaan-perusahaan udah mature, dia biasanya aksi yang dilakukan adalah improvement. Which is emang bener sih gitu. Dan wajar aja. Wajar. Lu udah ada barang dagangan, udah pasti laku, udah pasti bagus. Terus tiba-tiba investor bilang, gue pengen tahun depan naik ya 20% ya. Cara paling gampang lu improve yang sekarang dong. However-nya nih. Pertama yang tadi lo bilang tuh benar, bahwa lu hanya karena lu sudah punya barang, lu udah punya proses yang sekarang yang lu bisa improve. Bukan berarti kan itu yang terbaik sebenarnya. Karena bisa jadi ketika lo buat barang itu, ketika lo jalin proses dulu, waktu itu ya lu ngarang aja, lu trial and error aja. Entrepreneurial. Entrepreneurial. Kan sambil jalan kan sambil gitu. Jalan. Sadari gak sih bahwa di luar sana sebenarnya ada best practice. Yang waktu lo mulai dulu di awal, lu nggak sanggup ngambil best practice itu karena itu untuk perusahaan gede best practice-nya. Sementara lo masih mulai. Iya. Iya. Lo nggak sanggup misalnya pakai CRM software, padahal lo baru merintis dari awal. Tapi market leader lo udah pada jalan pakai itu. Nah, ketika lo udah jadi mendekati market leader, lo jangan pakai cara yang sama yang lo mulai dulu dong. Harusnya lo adopsi yang best practice-nya market. Maka perusahaan mature pun jangan hanya kejebak di improvement, tapi sadari bahwa banyak hal yang lo lakukan selama ini, yang itu udah nggak best practice lagi. Jadi lo ngapain mengimprove sesuatu yang nggak best practice? Iya. Nah, jadi apa? Ya, lu juga harus invest di best practice. Coba di semua lini di perusahaan lu cari mana nih yang bisa lu best practice-in termasuk. Nah, itu belum selesai juga. Untungnya perusahaan gede tuh lo punya duit. Lo udah punya captive market. Ya, lo udah punya network, lo udah punya ekosistem yang kebangun. Ya. Sayangnya perusahaan yang lain juga sama. Ya kan gitu kan? Iya. Nah, tinggal sekarang itu semua modal yang lu punya lu pakai untuk apa? Kalau lu pakai hanya improve aja, tetangga lu juga improve. Bahkan kalau best practice aja, tetangga lu juga gampang best practice aja. Sama-sama nyontek susahnya apa? I see. Maka yang ngebedain lu sama perusahaan sebelah. Lu berani. Lo berani melakukan sesuatu yang baru atau berbeda yang perusahaan sebelah nggak berani lakukan. Yang namanya inovasi. Bro, gue izin motong ya. Maksud gue dengan cerita kayak gini asli sih bro. Inovasi itu jadi mahal banget sih. Inovasi itu jadi menggairahkan banget sih bro. Iya kan. So inovasi itu susah sebenarnya kalau gue boleh jujur. Kalau kita mau jujur ya. Iya. Karena gimana sih lo ciptakan tidak sesimplifikasi itu. Enggak sesederhana itu. Nah sekarang gini kan. Ada yang ngomong gini, ngapain sih Indra? Lo ribet banget beda-beda. Best practice, improvement, innovation. Kalau improvement dijadikan innovation juga gak ada masalah. Udah inovasi itu kan juga cuma nama doang. Ya, feel-nya juga udah inovasi lah. Gitu. Apalah artinya sebuah nama, Indra, labeling gitu doang. Lo dasar konsultan lo jualan nih di situ ya kan gitu ya. Kan kita kan konsultan tuh kan ada dituduh begitu. Ada stigma kita apapun dikasih label supaya bisa dijual katanya gitu kan. Teman-teman padahal dia tuh enggak banget. Dia fashionable banget. Dia dengan gairah sekali menceritakan ini. Kita ngebandingin 3 itu tuh beda-beda itu bukan karena supaya kita bisa iseng labelin terus bisa jualan. Karena begini, seperti yang gue bilang tadi ya, ketika jadi ada 2 alasan. Alasan pertama adalah ketika lu melabel segala sesuatu dengan innovation, sehingga lu jalanin best practice lu bilang innovation, kemudian improvement lu bilang innovation, lu lagi nipu diri lu sendiri. Karena kan tadi kan gue bilang kalau perusahaan lu udah gede, lu mau ngalahin perusahaan sebelah, lu ngandalinya improvement kagak kuat, nggak terlalu karena dia juga improve. Lo mau pakai best practice, yang sebelah lo juga pakai best practice. Satu-satunya lo bisa menangin market ketika lo rebutan sama perusahaan gede yang lain adalah dengan inovasi. Introducing something new ke market yang pesaing lo gak lakukan. Sehingga market gak ada pilihan, belinya ke lo, gak ke sono, karena cuma lo yang punya. Kan gitu kan? Berarti kalau lo udah mature, lo mau menang di market, lo harus inovasi. Makanya bilang innovation order itu arahnya ke sana. Ya kan? Problemnya adalah lo berpikir sudah inovasi, padahal baru best practice improvement. Tapi ngerasa sudah inovasi. Berarti lo lagi maju perang,
ngerasa diri lu udah paling keren. Jubah lu udah paling bagus. Senjata lu, meriam lu paling kuat. Ya nggak sih? Ya. Padahal yang lu buru itu, musuh lu itu adalah insan-insan inovasi. Jangannya, atau katakanlah dia sama aja sama kita gitu. Cuman gini, lu maju perang merasa udah pakai jubah yang paling keren, yang paling inovatif, pistol yang paling canggih. Tapi itu cuma di pikiran lu doang. I see. Ketika lu menyerang, jubah lu masih jubah nggak ada bedanya sama yang lain. Ya nggak sih? Senjata lo mah senjata biasa. Cuma tuh perasaan lo doang hebat. Mati konyol nggak dia? Parah sih. Parah. Dia bilang, lu tuh bahaya, lu lagi menipu diri lu sendiri. Lu tuh sebenarnya belum berinovasi. Hanya sudah merasa berinovasi gara-gara best practice sama improvement. Terus lu dengan perasaan itu, perasaan jubah lu paling keren, senjata paling bagus, lu maju perang. Lu resiko bro, lu bakal bunuh pasukan lu semuanya. Kan gitu kan? Jadi janganlah nipu diri lu sendiri. Nah gitu, nomor 1 ya. Bahaya. Yang nomor 2 adalah begini, kenapa ini penting? Karena cara lu melakukan best practice, cara lu melakukan improvement. Sama cara lu melakukan innovation tuh beda bro. Gue kasih contoh konkret. Gue diminta jadi juri perusahaan gede banget, satu grup usaha gede banget di Indonesia tuh, lomba inovasi ceritanya. Nah gue jadi salah satu jurinya dong. Nah yang menarik nih, begitu pas lagi udah sampai ke final nih, kan gue jurinya di final kan. Yang unik adalah para juri yang ada di situ punya pertanyaan yang sama, yang berulang-ulang. Pertanyaan kepada si peserta lomba inovasinya ya. Pertanyaan adalah gini, ini idenya menarik, secara dampak juga bagus. Cuman inovasinya di mana ya? Nanya gitu. Dan itu hampir berulang tuh, ada 10 finalis, hampir 10-10-nya para juri, bukan gue doang yang nanya. Oke. Banyak juri yang beda-beda latar belakangnya, semuanya nanya gitu, tapi inovasinya di mana ya? Jadi mereka bilang, ini kok gue nggak ngeliat ada inovasi, karena mereka pakai mindset inovasi itu creating something entirely new tadi kan? Ternyata apa? Si panitianya mensyaratkan para peserta lomba untuk melakukan proses inovasinya menggunakan pendekatan the mic. The mic itu pendekatan Six Sigma bro. Oke. Define, measure, analyze, improve, control. Ini metodologi untuk improvement atau untuk innovation? Improvement. Kontradiktif ya. Lombanya inovasi, metodologinya improvement. Ya pantas ketika yang masuk final pun inovasinya patah gimana? Semua tuh. Iya karena itu gue baru nggak pas lagi tengah jalan, gue lihat lagi di ininya kan di rundown bukan di rundown, di apa di kayak tornya panitia, guidance panitia. Ternyata peserta suruh pakai di mic. Lah, ini kan lomba inovasi. Gitu. Nah, makanya lo kalau mau inovasi pakai teknik inovasi. Lo mau improve pakai teknik improvement. Nah, sekarang bedanya apa? Gue ceritain cepat aja ya. Improvement itu mensyaratkan lo punya data. Oke. Dan lo bisa punya data nggak kalau improvement? Masih punya data. Kenapa? Karena barangnya udah ada kan? Barangnya udah ada. Udah pernah dijalanin. Prosesnya sudah ada. Berarti udah ada data kekumpul dong. Nah data yang kekumpul tadi dari historical data. Ini barang dijual, customer responnya kayak gimana, ini proses dijalanin, mana lead time-nya berapa, ini berapa, kan data kekumpul kan? Data ada. Data yang kekumpul itu kemudian dianalisa. Intervensi. Nah setelah analisa ketahuan kesimpulannya apa, tinggal intervensi. Ya. Kalau inovasi udah ada data belum? Ada datanya nggak? Relatively belum sih. Ya nggak ada datanya bro, karena barangnya belum ada kan. Lu data iya. historical yang mana? Iya. Barangnya belum kita buat. In the future. Iya. Boro-boro ada barangnya. Ini masih di imajinasinya kita doang. Jadi lu dapat data dari mana tentang barang ini? Betul. Maka lu bisa tahu nggak barang ini bakal laku atau tidak? Belum tahu. Ya, belum tahu, orang nggak ada historical datanya. Belum tahu. Habisnya sama perusahaan dibilang buatin visibility study harus ngitung ROI-nya berapa. Lu gimana cara ngitung ROI kalau nggak punya data? Iya. Itu kan yang ngaco. Iya. Berarti si perusahaan itu kagak tahu bedanya improvement sama inovasi. Inovasi di treatment kayak improvement. Penganggarannya juga beda. Kalau improvement jelas. Apa yang lu mau lakukan, butuh dana berapa, hasilnya berapa. Innovation, lu butuh dana berapa, kagak tahu. Ide awal gue sebegini, tapi nanti jadinya kayak gimana nggak tahu. Innovation tuh penganggaran nggak bisa pakai modal capex, nggak bisa. Modelnya model kayak investment, seed funding, nanti naikin round A, round B, round C, modelnya begitu. Nah model fundingnya atau pembiayaan inovasi di perusahaan itu pakai pendekatan best practice atau improvement. Yang itu nggak boleh dipakai untuk innovation. Akibatnya apa? Innovation itu sering menakutkan.
Lu mau innovate, membuat sesuatu yang baru. Habis itu ditanya, lu butuh modal berapa? Lu hanya punya kesempatan sekarang doang ngajukan modal, karena habis itu lu nggak bisa kasih modal lagi. Sementara yang innovate kan masih mikir kan, gue punya ide sih, tapi gue nggak tahu ini akan berhasil atau tidak. Dan abis itu fundingnya harus spesifik, cowoknya harus jelas, chart of account-nya. Oh ini dipakai untuk sekian rupiah, dipakai ini. Padahal inovasi kan kita eksplorasi bro. Eksplorasi. Kita belum tahu. Ya akan mana. Harus siap ikhlas untuk gagal. Iya dan kalaupun kan kita nggak bilang gagal ya, itu cuma feedback aja sampai kita bisa menemukan cara yang lebih baik kan terus begitu kan. I see. Cuman gue berangkatnya dari A, endingnya bisa ke J. Segitu. Kan inovasi begitu. Kalau gue berangkat ke A dan lu udah tahu pengen ke B, itu namanya best practice. Kalau udah tahu mau kemana ujungnya. Iya kan? Kalau lo berangkat ke A, lo pengennya A plus improvement namanya. Nah ini lo berangkat dari A, hasilnya kagak tahu, bisa B, C, D, E sampai Z kagak tahu. Segitunya. Kan inovasi creating something new yang belum pernah ada. Maka metodologinya bukan analisis kalau di innovation. Metodologinya apa? Eksperimentasi. Kalau analisis mensyaratkan apa? Data. Inovasi punya data nggak? Nggak ada. Berarti bisa dianalisa nggak? Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Tapi kan tetap harus working on something kan? Lo mau eksperimentasi apa yang dieksperimenkan? Datanya nggak ada. Ide berarti. Jadi kalau lo mau improve, lo kumpulin data masa lalu supaya bisa analisa. Kalau mau innovate, yang dikumpulin bukan data tapi praktek. Belum eksperimen. Eksperimen belakangan. Yang lo eksperimen apa basisnya? Ide. Makanya teknik brainstorming itu untuk innovation, bukan untuk improvement. Nah, lu improvement pakai brainstorming, ya ngaco, salah obat. Lu mau innovate pakai yang analisis, salah obat. Nah, ini orang kecampur-campur. Makanya improvementnya kagak bagus-bagus juga, innovationnya juga nggak jadi juga, karena ya salah jalan, salah pakai tools gitu. Sekarang misalnya gini, gergaji sama obeng bagusan mana? Not comparable. Iya comparable. Kalau lo pengen motong ranting pohon lo pakai gergaji. Kalau masang skrup lo pakai obeng. Nah lo jangan kebalik-balik. Kalau inovasi pakai toolsnya ini, improve pakai toolsnya ini, lo jangan campur-campur. Gitu. Lo mau matain ranting pohon pakai obeng. Bisa berapa tahun? Tapi lama. Iya. Nah itu kenapa gue campaign tentang hal ini. Ini hal yang simple sederhana tapi fundamental. Jadi ini perlu diedukasi teman-teman semuanya. Makanya dengan perspektif inovasi seperti ini bro, gue tuh langsung jadi impresif tentang bahwa ide itu relevan diperlakukan sebagai sesuatu yang mahal. Tadi karena nggak ada data kan, kita butuh experimenting. Nah kan butuh prolog sebelum melakukan experimenting kan, keluasan ide, keeksplorasian ide begitu. Nah bro, untuk inovasi itu sendiri bro, menurut lo pendorong terbaiknya itu sebaiknya apa sih bro? Curiosity. From CEO, company, from owner, founder. Everyone in the company. I see. Sorry, itu nanti nggak terjebak jadi over innovation? Over innovation tuh ketika nggak dikasih batasan. Itu yang terjadi pada Lego. Jadi kita punya framework namanya di CIAS, kita sebutnya Corporate Innovation Model. So sebelum inisiatif inovasi itu dijalankan di berbagai lini, berbagai sektor, berbagai fungsi, perusahaan tuh harus mendefine dulu kotak inovasinya. Jadi kalau orang thinking out of the box, itu proses berpikirnya. Tapi innovation process should start with the box. Dengan sebuah kotak. Maksudnya apa? Perusahaan udah punya nih rencana nih strategi 5 tahun lagi gue akan jadi market leader dengan jalan gini. Nah habis itu kita harus mendefinisikan di bagian mana dia akan innovate. Di bagian mana yang dia akan best practice, di bagian mana dia akan improve. Nah di bagian yang innovate itu harus clear kotaknya. Kita akan berinovasi di area ini dan tidak ini. Dan pada inovasi di bagian ini kita akan inovasi dengan kaidah-kaidah berikut sesuai dengan kekuatannya kita. Misalnya kalau di Lego, dulu tuh Lego tuh kan salah satu case tadi gue ada videonya tentang hal ini. Lego tuh hampir bangkrut gara-gara inovasi. Jadi kontradiktif. Inovasinya over-innovate kan. Over-innovate. Kenapa? Karena bos waktu itu terlalu semangat berinovasi. Pokoknya semua direkrut anak-anak muda. Dari 30 anak muda dari kampus-kampus terbaik di Eropa. Anak paling cerdas suruh innovate. Bebas. Tidak ada batasan. Lo harus innovate. Over-innovate bisa jadi nyeni dong ujungnya ya. Kalau gak ada kotaknya bro. Ya nyeni. Maksudnya kalau nggak ada yang make juga kan kagak paham market, kagak paham resource base. Nah ini bahkan bukan hanya itu bro. Yang gue maksud kotak tuh bukan itu.
Nah, kalau kayak itu standar lah. Lo masa innovate nggak nyambung sama market gitu. Makanya. Yang gue maksud kotak itu adalah gini, gue balik ke lebih contoh presisi lagi. Lego ya. Kan bebas tuh. Akhirnya masing-masing orang tuh berinovasi sendiri-sendiri. Akhirnya produk satu dengan yang lain tuh nggak nyambung. Makanya. Akhirnya dia terlalu saturated. Dia akhirnya menyasar terlalu banyak market segmen. Sumber daya perusahaan akhirnya kesedot habis di sana. Sementara ini serba nanggung. Nah akhirnya diubah pendekatannya. Lego dengan CEO-nya yang baru. Dia buat kotak-kotaknya begini. Lu boleh berinovasi seliar mungkin selama lu pakai template untuk Lego blocknya begini. Sehingga antara produk lo sama yang lain bisa connect karena digunakan template brick yang sama. Selama bahan baku yang dipakai ini supaya gue bisa ngatur supply chain gue dengan lebih baik. Nah gitu. Jadi inovasi itu justru butuh batasan-batasan itu. Yang jelas ya. Baru nanti inovasinya value-nya tinggi. Karena inovasi itu bukan cuma sekedar menciptakan sesuatu yang baru, itu namanya invention. Iya. Bedakan lagi, kita belum ngomong nih. Ini invention lebih sama tajam, innovation lebih beda. tajam lagi ya. Jangan sampai nyasar invention ya. Kita ngomong inovasi. Bedanya apa invention sama innovation? Innovation tuh ada faktor komersialnya. Lo kalau menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda, yang lucu, yang menarik, belum tentu laku dibeli orang. Invention commercialless. Iya. Jadi innovation itu adalah invention yang bisa dikomersialkan. Segitunya. Wow, siap. Ini jadi sesi yang sangat ilmu banget nih. Oke bro, sebelum kita menyudahi sesi ini bro, aku minta 2 insight dong, 2 nasihat dong buat 3 segmen ini terkait inovasi ya. Nasihat buat UMKM, nasihat buat startup, nasihat buat teman-teman korporasi terkait inovasi, bro. Monggo, bro. Kalau untuk koperasi nyambung yang tadi itu ya. Jadi pertama-tama please sadari dulu, cek dulu benarkah Anda sudah berinovasi. Sesuai dengan kaidah yang aku ceritakan tadi. Kalau udah benar alhamdulillah bagus, teruskan. Ya, lu beneran inovasi kagak ya? Kalau misalnya ternyata masih enggak, kepleset, ketukar. Nah, saatnya kemudian kembalikin ke jalan yang benar ya. Jadi bukan berarti semuanya harus innovate. Tapi kalau lo memang pengen innovate, pakai cara innovate. Lo pengen improve, pakai cara improve. Lo harus best practice. Karena tiga-tiga itu diperlukan untuk suatu perusahaan. Komposisinya beda-beda tiap perusahaan. Kalau lu di startup atau di UKM, sadari bahwa untuk bisa menang di overcrowded market yang ada sekarang dengan kompetisi yang misalnya lu jualan nasi goreng gitu kan, itu yang jualan nasi goreng kan banyak banget. Bahkan lu buat panti pijet pun juga udah yang jualan panti pijet juga udah banyak banget. So in order for you to win in the marketplace saat ini adalah diferensiasi. Kan cuma kalau kata Porter kan cuma ada 3 strategi kan? Diferensiasi, cost leadership, satu lagi adalah niche. Ya. Lo ambil niche, gue khusus untuk vegetarian food misalnya, itu udah niche. Boleh, tapi lo jago banget di situ dan sesuai banget dengan market vegetarian. Kalau nggak lo jual yang paling murah deh. China kebanyakan pakai pendekatannya kan paling murah. Cost leadership ya gitu. Nah kalau misalnya lo nggak bisa main kedua-duanya, ya lo main di differentiation. Paling bagus. Ya, yang beda. Paling beda. Ya, karena sedikit beda lebih baik dibandingkan sedikit bagus. Nah, jadi bedanya itu yang lebih penting. Kalau bagus semua orang ngaku kecap nomor 1 soalnya. Ya, so differentiation itu yang penting. Maka namanya differentiation. Yang pembeda yang paling utama yang ada di situ. Nah, pembedanya bukan asal beda. Karena kalau asal beda namanya kreatif. Beda dan punya value namanya inventif. Yang kita butuhkan beda, ngasih value yang tinggi dan dibeli orang. Namanya inovatif. Wow. Itu yang kemudian harus jadi game plan-nya teman-teman di UKM ataupun startup. Thank you bro. Ya, teman-teman, hari ini kita kenyang banget. Mudah-mudahan nggak muntah ya saking kenyangannya. ini cool biz banget teman-teman ya. Jadi melalui sesi yang dibangun dengan Dr. Indrawan ini, saya pribadi ngerasa bahwa kebetulan studi aku juga salah satunya kan strategic management ya. Memang kadang-kadang tuh kalau kita ngomongin inovasi itu dalam konteks perspektif strategic management itu bikin produk doang. Nah tapi melalui obrolan dengan Dr. Indrawan ini terasa banget sih bahwa inovasi itu ternyata adalah tool strategi. Jadi buat kita yang melakukan bisnis dan butuh melakukan strategi, inovasi itu ternyata buat saya pribadi jadi tools utama nih melalui obrolan yang ada nih bro. Thank you ya bro. Ini daging banget. Dan sebelum
kita menyudahi sesi ini, izinkan saya memberikan tanda mata, bro. Ini ada buku klasik banget ini. Buku klasik Emotional Intelligence dari Daniel Goleman. Nah, demikian juga kita punya apa? Kalau ini kan buku klasiknya dari luar negeri. Nah, kalau sekarang kita punya buku heroiknya dari dalam negeri. Uga, bro. Udah gini aja. Jangan berbuat pusing ya. Ya, ini bukunya Bro Sunil Tolani, master hostnya Big Thinkers. Tapi actually ini unik nih, nggak sengaja. Ini comparable, bro. Kenapa comparable maksudnya? Ya, jadi kalau Daniel Goleman ini berbicara tentang neuroscientific kan, tentang neuroscience. Nah, bukunya Sunil juga ini sebenarnya menyentuh wilayah itu, neuroscience itu. Jadi kalau bahasa orang Bekasinya, dengan buku ini kita bisa utak-atik hidup kita secara sistematik dengan approach neuroscience. Jadi yang satu ini apa global, ini local hero, bro. Local hero. Thank you so much. Thank you, Brother Sunil. Thank you. Ya, bro, very nice to meet you. Semoga sehat-sehat dan sukses terus buat lu dan keluarga. Amin. Thank you, brother. Thank you so much.